Eh, terima kasih Mbak Wiwi. Untuk lebih efektifnya kami mempersilakan langsung saja ke Baik, Mas terima Yazid. kasih. Ya, ini teman-teman pengelola jurnal sudah dari tadi juga menunggu penjelasan dari Mas Yazid tentang lalu lintas OJS. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Adam Hussein sebagai Ketua Rumah Jurnal ya, pejabat Rumah Jurnal, dan tidak lupa juga Pak Ketua Dr. Saidin Ernaz sebagai Ketua LP2M, dan para pengelola jurnal yang telah hadir, dan juga Mbak Wiwi yang tadi setelah mempresentasikan tentang Turnitin. Mungkin tidak panjang lebar, saya akan langsung sharing. Saya, Mas Adam, belum bisa share screen. Oh ya, sebentar. Oke, sudah bisa Mas. Memperkenalkan Bapak Ibu, nama saya Yazid Hadi. Saya di Fakultas Taribia sebagai koordinator Rumah Jurnal EPTK dan memegang beberapa pengelolaan jurnal di UIN Sriwijaya Jakarta, mulai dari ada yang sudah Sinta 2 dan Sinta 4 dan Sinta 3. Dan sebagai juga anggota relawan RJI sama kayak Mas Adam juga. Sedikit kita akan melihat persiapan pengelolaan jurnal online. Nah, pertanyaan yang paling mendasar ketika kita ingin mengelola jurnal online itu adalah, sudah siap dan seriuskah tim pengelola jurnal? Nah, kalau boleh tahu sebelum saya lebih lanjut, Mas Adam, kita Sinta di sana sudah ada berapa, Mas Adam? Yang Ambon. Ada UIN Ambon. Amin UIN Ambon, amin Mas. Ya, yang terakreditasi sudah 5, ada 3 yang Sinta 4, 2 Sinta 5 Mas. Baik, mungkin 2022 proyeksinya Sinta 2 ya, Mas Adam ya. Amin. Mohon bimbingannya Mas. Karena nanti saya akan sampaikan penilaian akreditasi, karena nanti ada perubahan tentang pola akreditasi di tahun 2021 ini. Nah, pertama yang paling mendasar itu adalah kita udah siap atau serius gitu. Serius untuk menjadi pengelola jurnal, karena pengelola jurnal adalah sedikit orang-orang yang terpilih, karena biasanya SK-nya 10 orang yang mengolah akhirnya bisa menjadi 2 atau 3. Itu kita harus melihat keseriusan. Dan kedua, sudah siapkah seluruh sistem informasi website jurnal online? Nah, kekuatan server kita di YIN Ambon ini, di institusi kita sudah kuatkah, dan ibaratnya sudah bisa melayani pengelolaan jurnal secara online. Karena lagi-lagi memang pengelolaan jurnal secara online itu adalah salah satu website yang dianggap sebagai instansi virtual yang bisa diakreditasi. Jadi salah satu website yang bisa diakreditasi adalah website jurnal. Nah, maka dari itu kita tidak boleh website jurnal kita on off, mati hidup atau agak lola dalam aksesnya. Baik. Nah, yang biasa kita gunakan ya, ada yang berperan di OJS 2 itu ada jurnal manager, ada editor, ada section editor, ada reviewer, copy editor, layout editor, dan proofreader. Nah, biasanya tapi kita nanti dalam mekanismenya biasanya kita hanya menggunakan editor, section editor, reviewer, copy editor, dan layout editor. Kenapa proofreader nggak digunakan? Karena proofreader kadang-kadang masuk di bagian copy editor. Nah, tugasnya apa saja ini bisa kita lihat tugasnya editor memeriksa, dan kita akan lihatlah nanti dalam perjalanan naskahnya. Nah, kedua, pengelola jurnal itu terbagi 2 kegiatan. Ada yang manajemen khusus bagian konten, ada manajemen khusus bagian website. Nah, kenapa dibagi 2 kegiatan? Karena paradigmanya dulu jurnal ini offline, tidak ada kegiatan IT sama sekali. Tetapi ketika ada kegiatan IT, maka beban pengelola jurnal itu menjadi double. Ya, dia mengurusi konten juga, mengurusi website juga. Nah, di mana kita juga para pengelola jurnal ini adalah orang-orang yang super sibuk, karena dosen dengan banyak kegiatan dan harus mengelola jurnal, hanya dia menyediakan waktu-waktu sisa di waktu senggangnya untuk mengelola jurnal. Nah,
Untuk memaksimalkannya adalah harus dibagi peran. Ada editor yang khusus mengurusi bagian konten saja, ada editor yang mengurusi bagian website jurnal atau IT jurnal. Nah, konten itu mencari dan menilai kelayakan memang, dan mencari dan bekerja sama dengan para reviewer internal dan eksternal. Yang ketiga, mereview artikel jurnal sebelum publikasi. Yang keempat, melakukan proses editing artikel bahasa dan teknik. Nah, itu konten. Nah, kalau website bagaimana? Kalau website adalah mengurusi semua pendataan bagian website. Jadi, dia adalah orang yang memang yang sudah ahli memegang OJS, yang intinya dia mengurusi pendataan artikel di website, merapikan informasi website, melakukan proses indeksasi, melayout, melakukan proses pesuratan dan email, dan menjaga stabilitas sistem jurnal. Nah, ini mungkin nanti dengan Pak Sadam diketuai bagaimana merekayasa menolong untuk bagian website jurnal, manajemen website jurnal. Jadi untuk meringankan beban, saya di FITK dan di UIN Jakarta selalu berbicara bagi dua kinerja, bagian konten dan bagian website. Nah, itu. Nah, kegiatan penyuntingan konten ya memang seperti biasa ya, kegiatan penyuntingan konten ya intinya bagaimana kita memperbaiki artikel atau menilai artikel itu sudah layak disebut sebagai artikel jurnal. Yang dimana sudah layak artikel jurnal itu harus memiliki novelty, harus memiliki referensi yang jelas, harus memiliki metode yang clear, dan rumusan masalah harus terjawab oleh conclusion atau penutupnya. Jadi harus jelas, jangan sampai rumusan masalah tidak jelas. Nah, itu bagian konten itu menyunting menilai di bagian-bagian itu. Jangan sampai ada ibaratnya ada referensi yang tidak jelas ya, referensi dari WordPress atau apa, itu jangan seperti itu. Jadi sekiranya ada batas kita bagian konten untuk melihat artikel yang disebut layak artikel seperti apa. Kita nggak perlu juga harus bagus banget gitu artikel dari misalnya kita nerbitin 10 artikelnya itu semuanya harus bagus banget, enggak. Jangan seperti itu, karena kalau kita mau berpikir seperti itu, nanti kita tidak akan terbit jurnal. Tetapi coba berpikir layak sebagai sebuah artikel, layak disebut sebagai artikel. Yang layak seperti apanya tadi? Nggak mungkin kita menerbitkan artikel dengan data pustaka 3, nggak mungkin kita menerbitkan artikel dengan metode yang tidak jelas, tidak mungkin kita menerbitkan artikel dengan abstrak yang ibaratnya tidak sesuai dengan aturan. Jadi itu untuk penyuntingan bagian konten secara garis besar. Nah, ini teknis ya, kesalahan teknis. Nah, kita sudah ini kita mengukur pengolahan jurnal ya, kinerja online yang baik ya. Maksudnya ketika kita sudah punya jurnal level Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5, dan Sinta 2, kita mengukur apakah jurnal kita sudah melakukan kerjasama. Sekarang sering ya jurnal itu ditawarkan kerjasama di konferensi untuk output konferensi artikel seminar internasional atau nasional itu masuk ke jurnal. Itu salah satu lumbung bank data artikel yang kita bisa ambil. Itu melakukan kolaborasi di seminar-seminar. Nah, output publikasi sudah sampai mana? Betapa besar citation dan lain sebagainya. Penggunaan jurnal di instansi kita sudah sampai mana oleh mahasiswa digunakan untuk menjadi bahan rujukan. Mereka minimal jika tidak skripsi dulu, minimal makalah mereka sudah mulai merujuk jurnal yang dimana mereka kaji. Nah, status jurnal apakah kita kemarin sudah akreditasi, terakhir kita Sinta berapa, Sinta 3 pada tahun berapa, misalnya 2019 kita sudah Sinta 3. Nah, 2022 upayakan kita meningkatkan reakreditasi dengan minimal kita cukup satu terbitan saja yang kiranya kita usahakan bagus. Ya, kita usahakan bagus yang intinya ada perubahan sebelum dan sesudah. Ya, maksudnya sebelum dulu kita dapat Sinta 4 itu seperti apa. Nah, nanti kita bagusi dengan nanti ada beberapa proses akreditasi. Nah,
ini menjaga rumah jurnal. Jadi tadi yang satu kita bagi dua konten, atau kita tidak punya. Nah, tidak punya, akhirnya instansi misalnya dari rumah jurnal menyiapkan IT khusus, orang yang bekerja, 2 orang atau 3 orang yang bekerja untuk menangani permasalahan-permasalahan, untuk menolong penjurnalan di Yayan Ambon ini. Nah, oke. Ini tahapan proses, nanti akan saya peragakan. Ini tahapan proses dulu. OJS 2 sangat berbeda ya, maksudnya OJS 2 sangat berbeda tahapan prosesnya dengan OJS 3 untuk di OJS-nya, tetapi dalam proses generalnya OJS 2 itu sama. Satu, kita ketikkan submission tahap awal naskah. Kedua, editor mengecek, editor artinya editor in chief atau managing editor mengecek kelayakan naskah dengan gaya selingkuh jurnal, langsung cek plagiasi. Intinya langsung masuk cek plagiasi yang tadi diperagakan Mbak Wiwi, itu dicek semuanya. Kita punya indikator berapa? Apakah cek awal ini indikator kita 40% atau 50% atau 35% indikator awal. Nah, kalau misalnya indikator awal kita misalnya 35%, berarti lebih dari 35 naskah ditolak. Atau misalnya indikator kita 40%, berarti lebih dari 40% naskah ditolak. Nah, itu cek plagiasi awal. Terus cek juga ketika naskah udah bagus, udah ibaratnya sudah sesuai kriteria, baru cek gaya selingkuh naskah. Pada tahap awal ini, pada tahap awal lihat apakah sesuai dengan fokus scope kita. Jangan sampai naskah terbit tidak sesuai fokus and scope kita. Jadi sesuai atau tidak. Nah, sudah rapi ini baru masuk ke tahap ketiga, reviewer. Nah, reviewer melakukan proses review dengan mengisi berbagai catatan substansi pada form evaluasi dan komentar langsung dalam naskah. Jadi kita mengandalkan reviewer bukan mengkritik bagian konten, bagian substansi, bagian teknik penulisan naskah, tetapi bagian konten dan substansi naskah yang kita minta. Maka dari itu kita minta kita lampirkan, kita gunakan itu form evaluasi. Nah, form evaluasi ini mungkin berbeda-beda oleh setiap jurnal. Ada yang jurnal sosial, ada jurnalnya science murni, atau jurnalnya yang social science. Nah, ini apakah mau disamakan formnya atau dibedakan? Ini tergantung pengelola jurnal. Yang intinya mengarahkan reviewer itu berkomentar di bagian substansi, tidak berkomentar di bagian teknis. Oke. Nah, ketika sudah selesai pada tahap review, nah kembali lagi ke editor, menindaklanjuti rekomendasi reviewer, terus melakukan keputusan rekomendasi. Jadi ada keputusan ketika ditolak ya kita reject. Tapi kalau misalnya ketika disuruh revisi, ya kita revisi. Kita rekomendasikan author untuk merevisi, melakukan perbaikan sesuai arahan reviewer dan editor. Direkomendasikan perbaikan menggunakan fasilitas MS Word atau track change. Jadi di fasilitas MS Word Microsoft Word itu ada track change, itu digunakan untuk melihat apa yang dia yang author betulkan gitu. Jadi biar supaya kita nggak ibaratnya nggak baca ulang lagi. Jadi kita tahu yang dibetulkan pada bagian mana gitu. Nah, proses ini bisa 2 kali, bisa 1 kali, tergantung beratnya naskah untuk diperbaiki. Nah, setelah rapi pada bagian ini, maka editor memutuskan untuk diterima dan ke editor copy editing. Nah, editor copy editing sebenarnya kita bisa menugaskan dengan editor yang sama ya, editor copy editing atau editor yang berbeda, ya tergantung manajemen jurnal, bisa dengan orang yang sama, bisa orang yang berbeda. Nah, pada orang yang sama ini kita melakukan copy editing. Melakukan copy editing ini ketika kita mau terbitkan, usahakan cek sekali lagi naskah, yaitu cek plagiasi kedua, yang dimana untuk mencegah double publikasi. Jadi double publikasi ini sering terjadi ketika misalnya si penulis ini menyebar jaring jurnal mana yang cepat untuk diterbitkan. Tetapi ketika kita proses artikel tersebut, akhirnya kita yang kena zongnya, yaitu kita dapat artikel yang sudah terbit padahal kita sudah perbaiki.
Nah, maka sebelum diterbitkan itu dicek plagiasi lagi sekali lagi untuk melihat memastikan bahwasanya artikel itu belum terbit di mana-mana. Yaitu dan kedua, cek akhir naskah. Ingat, pada tahap cek akhir naskah ini yang paling penting yaitu grafik dan gambar naskah table. Kenapa? Terkadang peletakan table dan peletakan gambar itu tidak dideskriptifkan pada eh, pada paragraf. Jadi table satu, table 2, gambar satu, gambar 2, tetapi tidak ada komentar apa gunanya gambar satu, apa gunanya gambar 2, apa gunanya table 2, atau keterangan table 2, table satu itu apa. Jadi nggak ada keterangan. Jadi kalau misalnya hal seperti itu ya mendingan lebih baik dihapus jika tidak ada keterangannya. Jadi ketika kita mencantumkan gambar table atau apapun itu yang instrumen pendukung, tolong disebutkan apa kegunaan penampilan instrumen pendukung. Nah, baru naskah lewat, baru publish. Nah, ini tahapan yang kita dalam satu naskah ya. Tahapan dalam satu naskah, prosesnya ini antara author, editor, reviewer. Jadi tiga orang itu, tiga tahapan itu mengerjakan hal-hal seperti ini. Nah, perekaman dokumen OJS ya. Pada OJS itu kita rata-rata ada 5 riwayat ya. Pertama pasti naskah awal kita harus sudah punya, catatan reviewer, naskah perbaikan penulis. Nah, naskah copy editing ini sebenarnya opsional. Kita bisa adakan, bisa tidak. Rata-rata di para asesor langsung review naskah perbaikan penulis dan naskah layout bentuk PDF. Nah, ini yang akan kita riwayatkan bagaimana riwayat ini ada di dalam Open Journal System. Jangan sampai kita terbitkan artikel semua misalnya terbitan kita tidak punya riwayat ini. Nah, bagaimana Pak? Riwayat kita ibarat kita sudah terbit gitu, tapi kita mau melengkapi. Nggak usah, intinya pada tahap kelengkapan dokumen ini dilengkapi saja periwayatannya. Nah, aturan tanggalnya gimana? Jangan terpaku sama tanggal. Kita nanti ada opsi namanya by email. Nah, by email dan by OJS, klik bagian itu nanti kita bisa menggunakan itu sebagai argumen bahwasannya kita dengan email dan dengan OJS untuk tanggal-tanggal. Nah, kalau kita kliknya nanti dalam evaluasi akreditasi full online, nah ini menjadi masalah ketika kita sudah terbit terus baru kita meriwayatkan. Nah, mana yang lebih baik? Yang lebih baik ya kita riwayatkan dulu baru proses terbit. Nah, itu. Tetapi ini karena sudah tanggung, sudah terbit, ya kita riwayatkan ulang. Tapi kita siapkan naskah yang terbit itu benar-benar adalah naskah yang sudah direview dan direvisi. Gitu. Nah, ini salah satu contoh ya untuk reviewer kita bisa menggunakan metode seperti ini. Nanti bisa dengan software seperti ini atau dengan sistem OJS langsung kita buat sistemnya dengan OJS langsung, formnya itu bisa, atau kita bisa form seperti ini aja nanti baru dikomentari oleh reviewer untuk naskahnya. Nah, itu baik, kita Mas Adam apa mau di sini dulu atau langsung saya peragakan? Boleh langsung dipraktikkan saja, Mas. Oke. Baik, saya akan peragakan untuk bagaimana lalu lintas sebuah naskah. Nah, pada kolom ini saya masuk sebagai author ya, login sebagai author pada kolom ini. Nah, ini sudah masuk ya author di sini. Ini halaman meja author, kita klik new submission, ada di bagian kanan. Ini OJS 2, kalau OJS 3 beda lagi. Ini new submission. Nah, ini biasanya ada checklist. Checklist ini untuk apa sih? Checklist ini untuk memeriksa apakah naskah semua sudah sesuai dengan aturan yang dimau oleh jurnal. Nah, ini komentar untuk editor, maksudnya editor itu diisi apa sih? Diisi maksudnya apakah deskriptif penelitian ini itu sumbernya dari apa dan lain sebagainya. Nah, ini dijelaskan saja gitu. Save and continue. Nah, kita masukkan naskah kita. Saya masukkan, coba
naskah awal, misalnya ini contoh ya, sebagai contoh saja. Nah, ini sudah masuk pada tahap ini. Nah, ini kalau misalnya penulisnya satu, cukup satu saja. Tapi kalau misalnya penulisnya dua, maka harus ditambahkan add author dua. Misalnya ada 5 orang, berarti add authornya sampai 5. Isinya sama seperti ini, gitu. Misalnya, terus kedua, kita isi title dan abstrak itu yang tanda bintang, naskah latihan. Di sini misalnya naskah latihan untuk title naskahnya. Ini kita misalnya seolah-olah abstrak ya. Ini abstrak. Kita latihan saja. Nah, ini referensi, bisa copy paste referensi kita. Kita menggunakan referensi yang ada di artikel kita, atau misalnya kalau ini nggak ada tanda bintangnya, kita opsional saja, save and continue. Save and continue. Jika kita ini bisa melampirkan bahwasanya originality dari artikel kita ini kita bisa lampirkan, dan kedua bisa kita lampirkan juga ini apa lampiran-lampiran dari artikel kita. Nah, save and continue. Nah, finish submission. Nah, kalau sampai sini kita belum klik ini nggak masuk ke dalam meja editor. Notifikasi ke editor kita nggak bisa. Makanya kita harus klik active submission. Nah, pas active submission, nah ini ada status kita waiting, berarti lagi sedang ibaratnya sedang ditindaklanjuti oleh editor. Berarti menunggu keputusan editor. Apa keputusannya? Nah, saya masuk sebagai editor. Ini saya masuk sebagai editor, ya. Nah, saya reload. Nah, ini udah masuk satu artikel. Nah, saya masuk sebagai editor. Nah, ini masuk artikel 1. Ini adalah naskah latihan. Nah, pada naskah latihan ini kita bisa melihat abstraknya, dan kita bisa download. Nah, ini saya editor in-chief itu harus melihat kelayakannya dulu. Editor in-chief itu harus melihat kelayakannya dulu. Editor in-chief bisa digantikan oleh managing editor juga. Jadi akun editor itu dipegang editor in-chief dan managing editor, biar tidak berantakan nanti dalam periwayatannya. Jadi editor in-chief dipegang oleh akun editor in-chief, editor dipegang oleh editor in-chief dan managing editor. Nah, sudah dilihat semuanya oke, layak. Misalnya kita bisa download di bagian sini. Kita download. Nah, kita langsung memerintahkan siapa yang menangani naskah ini. Misalnya naskah ini bidangnya fisika atau bidangnya social science. Nah, ini kita cari editor yang sudah kita section editor yang kita masukkan di sini untuk menangani naskah ini. Kalau sudah, misalnya kita pilih, misalnya nih section editor kita pilih. Nah, ini ada email seperti ini, email otomatis. Nah, ini karena ini latihan, saya skip aja emailnya. Kalau misalnya ini dikirim send seperti ini, skip email. Nah, sudah rapi di sini. Editor juga boleh memonitoring naskah ini dengan klik bagian accept-nya di sini. Jadi ada 2 editor. Nah, jadi ada 2 editor untuk memonitoring. Nah, setelah sampai di sini, editor ini menunggu kinerja editor pelaksana atau section editor. Jadi nanti dibagi tugas, apakah editor in-chief-nya juga bekerja juga dan managing editornya bekerja juga untuk menangani naskah, atau ini diserahkan ke section editor atau editor yang lain. Nah, saya masuk sebagai section editor. Saya masuk sebagai section editor di sini. Nah, ini section editor ya. Section editor, saya masuk. Nah, pada tahap ini, pada section editor ini, kan ini meja section editor, ini ada naskah yang masuk. Tadi sebelumnya section editor belum ada tugas kalau tidak ditugasi di bagian ini. Nah, kalau sudah ditugasi di bagian ini, baru naskahnya masuk ke meja section editor. Nah, di meja section editor melihat naskah ini. Tugasnya apa? Pertama, mereview, melihat naskah dulu, sudah layak atau tidak. Kalau sudah layak, oke, baru
menghapus karena kita menggunakan double blind apa single blind. Kalau single blind yaitu reviewer tahu identitas penulisnya, tetapi si penulis tidak tahu identitas reviewernya. Nah kalau double blind itu kita antara author dan reviewer tidak tahu sama sekali identitas satu sama lain. Makanya kita download dulu artikelnya, kita download, misalnya di sini kita download, udah rapi kita download. Nanti kita hapus namanya, nama-nama orangnya di sini, misalnya kita hapus di sini, kita hapus namanya, identitasnya, kita save, oke, kita save di bagian download, oke. Nanti baru kita masukkan kembali artikel yang tadi udah kita save itu di sini, itu kita upload lagi artikelnya. Nah, ini berganti dengan angka 2. Tadi 401 terus berganti dengan angka 2. Berarti di sini sudah ada penggantian paper. Ada penggantian paper berarti ada pengeditan paper untuk menghapus datanya. Nah, kalau sudah baru kita memilih reviewer. Nah, kita sediakan reviewer yang cocok di mana gitu. Misalnya ini kan belum ada reviewer, baru satu doang. Kita ingin menambah, tinggal create new reviewer di sini. Kita tinggal cantumkan namanya siapa, last name-nya apa, username-nya apa, aplikasinya apa, emailnya dan lain sebagainya, identitas reviewer semuanya kita rapikan di sini untuk kita jadikan dia sebagai reviewer artikel ini. Oke, kalau misalnya udah save baru. Nah, kita karena ini sudah saya sediakan, saya pilih dia satu. Nah ini kan kita select review form. Nah ini kan belum dibuat. Nah cara membuatnya nanti Mas Adam saya kirim ininya cara membuat review form karena banyak bagiannya lagi. Ini jalur prosesnya saja. Atau nanti bisa juga dengan software kita nanti saya peragakan. Ini sudah pada tahap ini. Kita sudah memilih reviewer, tetapi reviewernya itu belum dikasih notifikasi, belum sampai ke meja reviewer. Ini saya masuk sebagai reviewer, di sini reviewer nih ya. Ini kalau kita reload, ini belum ada naskah gitu. Kenapa belum ada naskah? Karena kita belum klik requestnya. Kita klik request di sini. Nah ini kan link-link semuanya, jadi nanti kita tinggal klik send saja ke reviewer. Jangan lupa kalau misalnya kita tadi review formnya kita menggunakan software, kita lampirkan di sini review formnya. Kalau menggunakan software kita rampil di sini. Misalnya di sini bentuknya review formnya itu kayak apa sih? Nah kayak seperti ini. Misalnya ini kan yang udah diisi reviewer. Nah misalnya ini yang udah diisi reviewer. Jadi nanti kita lampirkan saja di bagian ini. Kita lampirkan, kita upload datanya. Baru kita kirim. Nah, oke, kita skip. Nah, pada tahap ini editor ngapain? Section editor itu menunggu keputusan reviewer itu. Kita kasih waktu reviewer itu dari tanggal 11 bulan 11 tanggal 3 sampai tanggal 12. Ini berarti 1 bulan. Bisa juga kita setting OJC itu menjadi 2 minggu, bisa kita setting OJC menjadi 3 minggu atau 1 minggu. Nanti kalau sudah 1 minggu ada email untuk notifikasi ke reviewer untuk mengingatkan bahwasannya ada tugas dari jurnal kita yang belum mereka kerjakan sampai waktunya habis. Kalau waktunya habis berarti kita harus memilih reviewer yang lain. Usahakan reviewer ini ada 2 orang kalau kita mau ke Sinta 2. Kalau kita mau ke Sinta 2 usahakan 2 orang. Karena kalau ada beberapa pendapat dari asesor itu ada yang berbeda, ada yang udah satu saja cukup kalau dia mereview artikel ini secara layak. Nah, satu cukup. Tapi kalau misalnya dia mereview sangat dikit gitu, beberapa komponen saja, itu usahakan 2 gitu. Biar supaya kelihatan bahwasanya kita profesional dalam mengelola naskah. Nah, ini oke. Jadi saya masuk sebagai reviewer pada tahap ini. Nah, ini ada naskah ya kan, sudah ke saya. Nah, apa yang saya harus lakukan yaitu reviewer itu menyelesaikan 5 tahap. Pertama, merespon. Apakah mau mereview atau tidak si reviewer. Oke, dia ingin mereview.
baru kita kirim send reviewernya itu untuk notifikasi ke editor bahwasanya saya siap untuk mereview. Ini saya skip saja. Oke, nih baru kedua naskahnya. Naskahnya di download, nanti dikomentari. Terus tadi jangan lupa email yang paper evaluation-nya dibuka lagi untuk dinilai, baru dimasukkan di dalam yang nomor 4. Nah, nomor 3 ini apa? Nomor 3 ini adalah komentar general saja dalam naskah, atau misalnya naskah ini bisa diterima dengan perbaikan, mohon dilihat pada file naskah gitu, mohon dilihat pada file perbaikan atau lain sebagainya, atau komentar secara general, oh naskah ini tidak layak untuk diterbitkan karena beberapa potensial dari naskah ini yang mengakibatkan bahwasanya tidak diterbitkan, tidak perlu diterbitkan. Nah, ini bisa untuk author ke editor atau hanya untuk editor saja gitu, untuk reviewernya. Baik, nanti karena tadi saya bilang harus ada paper evaluation, maka saya lampirkan di sini paper evaluasinya, yaitu di sini bentuknya paper evaluasi 1 di sini seperti ini paper evaluasinya. Nah, seperti ini kita upload. Ingat, paper evaluasi yang diupload di PD sebenarnya yang bagus sebenarnya, misalkan pada posisi 4 ini diuploadnya filenya PDF. Kenapa? Untuk menjaga kerahasiaan seorang reviewer. Ya, karena kalau filenya doc, ketika dia berkomentar apapun, misalnya dia berkomentar apapun, ini akan kelihatan apakah dalam informasi ini akan kelihatan autornya siapa gitu. Kalau filenya doc, kalau dilihat informasinya autornya siapa dan lain sebagainya. Kalau lupa reviewernya itu lupa setting lupa setting MS Word-nya. Jadi satu untuk paper evaluasi. Yang kedua, ini opsional ya. Yang kedua itu adalah untuk komentar dalam naskah. Seperti ini, komentar dalam naskah. Kenapa? Terkadang paper evaluasi itu hanya berkomentar secara general. Nah, yang spesifik dalam yang komentar spesifik itu dilakukan dalam naskah. Seperti ini dilakukan dalam naskah. Nah, ini langsung kita save as PDF. Karena kalau bukan save as PDF, ini akan kelihatan komennya, ini nanti nama reviewernya kalau dia lupa setting. Oke, sudah kita upload. Nah, ini dua sudah, baru reviewer membuat rekomendasi. Apa rekomendasinya di sini? Misalnya revisi diperlukan atau di resubmit for review atau ditolak atau langsung diterima saja. Jadi, tapi nggak mungkin semua tulisan pasti ada revisi. Tulis revisi, submit review to editor. Nah, pada tahap kita udah klik OK, berarti kita tidak bisa menghapus atau memperbaiki apa yang kita upload tadi. Maka dari itu saya bilang pentingnya untuk menjaga OJS dalam kesalahan upload data. Maka hati-hatilah para pengelola jurnal ketika ingin mengupload di OJS, karena kalau jika udah salah tidak bisa dihapus kembali filenya. Oke. Nah, ini kita kasih notifikasi, baru kita skip email. Nah, ini selesai, tahap review selesai. Kita langsung jadi tugas reviewer nih sampai sini selesai nih ya. Udah, dia tidak bertugas lagi. Sekarang yang bertugas itu hanya author dan section editor. Maka saya kembali ke section editor di sini. Saya kembali ke section editor. Ini section editor. Itu melihat, oh di sini udah ada tanda biru, tanda hijau, artinya bahwasanya reviewer sudah memberikan komentar ke dalam naskah gitu. Kita klik. Nah, kita klik, ini komentarnya sudah ada di sini, sudah ada file komentarnya. Jangan lupa kita checklist. Kalau kita checklist berarti nanti author melihat. Kalau kita nggak checklist, author tidak melihat filenya. Jadi kita checklist saja, checklist semuanya. Jangan lupa kasih terima kasih kepada reviewer dan melampirkan sertifikat di sini atau apapun yang untuk atau di sini email untuk para reviewer.
Oke, kalau sudah, ini sudah ada. Berarti kita adalah di editor decision. Di editor decision ini adalah kita berkomunikasi antara editor dan author saja. Yaitu kita memilih revisi. Kita memilih di sini revisi request. Nah, kita kasih notifikasi ke author, Nah, di sini kita kasih notifikasi. Oke, kita kirim ke author email ini bahwasanya untuk melihat apa tindak lanjut dari para editor untuk naskahnya itu. Oke, kita kembali ke halaman author. Nah, ini halaman author, statusnya udah berubah in review, dan di sini sudah ada untuk pemberitahukan untuk diperlunya revisi. Oke, di sini ada upload file reviewer A, dua file ini, yaitu tadi adalah komentar para reviewer dan naskahnya. Ini bisa di-download. Nanti author merevisi. Sekarang author merevisi, sudah ada revisi penulis di sini. Revisi penulis di-upload bagian ini, revisi penulis. Nah, oke. Sudah masuk revisi penulis. Nah, sudah masuk pada revisi penulis. Apalagi lanjutnya, yaitu author bahwasanya memberi email bahwasanya dia sudah merevisi naskahnya sesuai dengan keinginan reviewer. Langsung di sini kita skip saja, skip email. Nah, ini nanti akan ke record sebenarnya, komentar-komentar itu akan ke record di dalam ini semuanya, gitu. Ini kalau misalnya ini udah, berarti nanti saya ngecek di bagian section editor. Section editor mengecek apakah sudah ada author merevisi. Nah, author version di sini sudah ada, merevisi author di sini sudah ada. Nah, kalau misalnya pada tahap ini, tadi saya bilang cek atau tunitin kembali untuk melihat bahwasannya apakah naskah ini sudah bisa diteruskan di bagian copy editing pada tahap ini. Nah, hasil turnitin itu bisa dilampirkan di bagian editor version, hasil turnitin. Kalau memang hasilnya bagus nggak usah dilampirkan, tetapi kalau hasilnya jelek ini dilampirkan, lalu diberikan notifikasi lagi bahwasannya mohon diperbaiki, mohon di sini tambahkan lagi revision requirednya, terus tambahkan mohon keterangan diperbaiki bagian similarity-nya untuk diperbaiki lagi supaya bisa diterima. Jika sudah diperbaiki, nanti di auto versionnya ini nambah lagi menjadi 2 atau 3 ya, menjadi 2 atau 3. Kalau sudah rapi pada tahap ini, yaitu kita pilih accept submission, kita kirim ke send to copy editing. Nah, send to copy editing, selesai pada copy editing. Nah, kalau editornya sama, section editornya sama, bertugas pada copy editing saja, ya sudah, inisiasi di sini. Lalu upload file yang benar-benar sudah di copy editing oleh diperbaiki semua bagian dan bagian ya, bagian-bagian table dan lain sebagainya sudah diperbaiki, lalu diupload. Nah, ini berubah menjadi 2, plus klik complete di sini. Oke, berarti ini sudah complete, ini berubah menjadi 2 ya. Kalau 2 berarti ada pergantian file. Nah, baru di bagian ini kita editor itu layout versionnya, kita tambahkan layout version naskah artikel copy editing ini menjadi layout version. Nah, kalau misalnya tukang layoutnya ini kita juga, maksudnya orang-orang IT juga, makanya bagian layout ini hanya adalah orang-orang manajemen konten saja. Jadi tinggal upload di bagian gallery di sini hasil dari layout ini. Nah, ini udah hasilnya gallery. Nah, ini upload. Nah, selesai. Tadi ini sedang diupload. Nah, ini berarti kalau sudah muncul size-nya, sudah muncul tanggalnya, berarti ini filenya sudah benar. Kalau belum muncul size-nya dan lain sebagainya, berarti belum. Nah, ini kan sudah selesai nih pada tahap ini layoutnya. Nah, kita kembali ke bagian editor. Nah, inilah perbedaan section editor dan editor. Perbedaan section editor adalah dengan editor. Kalau editor itu adalah akun yang hanya bisa menerbitkan jurnal.
Kalau session editor itu akun tidak bisa menerbitkan jurnal karena dia tidak bisa scheduling isunya di sini. Karena yang bisa membuat schedule-nya itu hanya adalah akun editor. Maka saya kembali ke akun editor sini. Ini akunnya editor. Nah, ini akun editor, saya kembali ke bagian awal editor. Nah, ini akun media editor yaitu create issue. Create issue, misalnya di sini volume 1 nomor 1 tahun ini, misalnya ini buat ini aja, kita checklist. Nah, ini title kita bisa isi nama jurnal atau di sini jurnal latihan, kita tulis jurnal latihan. Oke. Kalau sudah kita save. Ini sudah masuk, maka editor kembali lagi ke mejanya, ke meja editor, lihat in editing. Nah, ini sudah masuk naskah latihan, baru memilih naskah ini untuk schedule-nya, record di sini. Nah, ini terbit pada bulan apa, tahun berapa dan sebagainya, di record juga, jangan lupa. Oke, pada tahap ini selesai. Naskah ini sudah siap untuk publikasi, sudah siap untuk ditayangkan. Maka editor kembali lagi ke halaman mejanya. Maka klik editor issue. Nah, klik jurnal latihan, lalu publish isunya pada tahap ini. Ya, mungkin ini Mas Adam secara ringkasnya untuk proses naskah di dalam OJS itu sendiri. Mungkin ada yang Mas Adam bisa tanyakan, ada yang kurang atau apa? Siap, Mas Yazid. Terima kasih atas materi yang disampaikan, sangat detail dan jelas sekali tentang lalu lintas penerbitan artikel di OJS 2. Paling kita di IAIN Ambon ini Mas, soal form reviewnya di sistem kita belum pakai karena memang format kita yang belum ada. Kemudian yang kedua, cara membuatnya yang begitu ribet di OJS 2, Mas Yazid. Saya sudah coba tapi belum selesai, masih begitu panjang. Mudah-mudahan nanti format dari FITK UIN Jakarta bisa di-share supaya kita bisa mengikut ke formnya UIN Jakarta saja. Oke. Nanti selanjutnya mungkin siap. Mungkin bisa diskusi dengan teman-teman editor in chief, editor maupun associate editor yang bergabung. Saya menyapa dulu. Di sini ada editor in chief dari Dialektika, Bapak Dr. Abdul Manaf Tubaka. Saya lihat dari awal sampai detik ini masih mengikuti. Mudah-mudahan ini bagian daripada komitmen Bapak Ibu sekalian untuk memajukan jurnal yang ada di IAIN Ambon menuju Sinta 2. Insyaallah, amin ya. Amin. Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau bertanya langsung ke Mas Yazid, boleh resen atau diaktifkan saja mikrofonnya, kemudian langsung bertanya. Silakan Bapak Ibu. Mas Yazid, ada info ini enggak pengajuan akreditasi? Ada. Jadi untuk akreditasi akhir tahun ini memang sudah ditutup ya, Mas Adam ya. Hanya untuk bagian jurnal-jurnal yang telah habis akreditasinya masih boleh. Tapi untuk tahun depan itu akreditasi ada beberapa perubahan, Mas Adam. Akreditasi Mas Adam udah tahu belum perubahan-perubahannya apa saja? Belum cek di Sinta, belum dapat infonya, Mas. Iya. Nah, sebenarnya perubahannya itu yaitu kita bobotnya ini semakin bagian pola manajemen diperkecil sebenarnya. Oh, dan, jadi substansinya yang naik ya? Iya, substansinya yang naik, dan kedua yang dulu mungkin yang Mas Adam nilai bisa sampai 75, 74, mungkin dengan aturan sekarang bisa dinilai sampai 67 atau 68. Gitu. Jadi, dan kedua sedikit saja, nanti ini bisa di-share saja ya. Hal penting dalam nilai maksimalkan nilai akreditasi pada tahun ini ya. Pertama yaitu diversity author dan diversity editor. Betul. Mas Adam harus siapkan minimal dewan editornya itu dan reviewer, editor dan reviewer ya. Itu 4 negara. Negara Indonesia-nya dihitung. Berarti sudah memenuhi standar internasional nih, Sinta. Nah, makanya ini kan satu clue yang sebenarnya gini lah. Dulu ada jurnal Sinta 4, masuk Scopus tiba-tiba langsung jurnal Sinta 1. Akhirnya ada pertanyaan, kredibilitas Sinta itu di mana? Ketika ada penilaian orang lain malah mengikuti gitu. Betul. Penilaian orang lain.
Nah, akhirnya mereka buat. Kenapa kita tidak buat diversity? Editor itu misalnya editor kita ada 4 negara. Indonesia dihitung ya, berarti. Terus reviewer kita ada 4 negara. Nah, itu nilainya signifikan sekali antara 3 dan 4. Misalnya kita di reviewer, kita hanya ada tiga negara doang, Indonesia, Malaysia, Australia. Itu nilainya 3, ditambahin 1 jadi 6 poinnya. Jadi signifikan gitu. Terus review bagian editor juga sama seperti itu. Nah, itu untuk diversity editor dan editornya. Nah, diversity autornya juga penting sekali, minimal kita ada 2 negara minimal. Yaitu jadi negara autor Indonesia. juga. Ya, jadi itu dihitungnya pada tahap apa? Hitungnya pada tahap setiap volume. Setiap volume minimal ada satu negara asing minimal. Gitu ya, satu negara asing. Kalau saya sih biasanya setiap terbitan saya usahain ya ada satu negara dari luar negara asing setiap terbitannya, setiap nomornya, setiap isu. Baik Mas Yazid, tadi Pak Dr. Abdul Manaf sempat mengaktifkan mikrofonnya, barangkali bisa langsung berdiskusi aja Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Sadam. Ya. Silakan. Pak Sadam, terima kasih atas ruangnya. Saya di rumah jaga gangguan ini. Siap. Oke. Pak Yazid, terima kasih banyak nih, kita akhirnya bisa terbuka untuk lebih bersemangat mengelola jurnal. Saya kira ini momentumnya ya untuk perubahan paradigma kita, di mana semua hasil produksi pengetahuan itu sudah harus dipublikasikan melalui mekanisme jurnal OJS ini ya. Nah, tapi saya pertama itu, ini kan pelatihannya sangat simpel ya, waktunya tidak cukup, dan karena itu mungkin dari Pak Sadam saya izin untuk bisa kira-kira mengakses dengan Pak Yazid untuk dialektika khusus, misalkan mengundang Pak Yazid untuk melakukan meng-create kembali. Boleh Pak. Apa ya? Itu ya. Ini mesti izin dari Pak Sadam, Pak Yazid, soalnya itu ada kepala sukunya kayak Sadam. Iya, kepala sukunya. Benar. Nah, kalau saya ingin cerita sedikit, memang jurnal dialektika ini kalau lihat dari awal dari reviewernya, saya ambil dari UKSW 1 dari Pak Dokter siapa yang di Ponorogo apa itu, lalu 2 di Ambon, 1 di Brawijaya dan 1 di Maluku. Ini itu untuk melihat sebarannya. Nah, kita di dialektika masalahnya adalah masalah penulisan autor itu kurang. Yang kedua, banyak sekali autor yang mengirim naskahnya tapi tidak sesuai template jurnal. Nah, itu yang kemudian saya tidak ini, tapi akhirnya apa, saya harus menggunakan jejaring saya secara personal, tapi kemudian mereka tidak melalui online tadi, tidak mensubmit artikel mereka melalui ini. Nah, itu mau saya tanyakan, apakah itu berdampak buruk bagi pengajuan akreditasi? Itu pasti ya. Nah, itu sekarang kita memulai untuk semua artikel itu harus melalui submit langsung oleh autor. Nah, sayangnya kita kemudian kendala karena memang susah sekali mendapatkan ini ya, berkah tulisan ke jurnal itu. Nah, itu yang akhirnya saya berpikir, saya ingin supaya membuat satu seminar yang mensiasati supaya tulisan-tulisan itu bisa saya kumpul sebanyak 10 gitu oleh jurnal, membuat seminar tapi yang siasat misalnya tema isu yang dibuat oleh jurnal, lalu tulisan-tulisan itu kita ambil untuk kemudian nanti menjadi
bank data kita untuk kita komunikasikan di author yang kemudian bisa disesuaikan dengan template kita. Itu yang kedua. Yang ketiga itu apakah sistem referensi kita yang hampir keseluruhan tidak menggunakan sistem Mendeley misalkan gitu ya. Itu juga dilihat sebagai indikator bagi ini pengusulan akreditasi kembali misalnya ke SITA 3 dan sebagainya gitu. Nah, saya kira itu. Jadi nanti mungkin Pak Yajid bisa merespon siasat-siasat yang ingin saya sampaikan itu. Apakah itu sudah tepat atau ini? Yang pasti saya ingin nanti ada ruang, saya bisa ambil nomor untuk komunikasi dan nanti jurnal dialektika misalnya secara khusus webinar dengan Pak Yajid misalnya. Demikian itu Pak Yajid. Saya nih sebagai siap. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih banyak. Ini bagus sekali. Iya, terima kasih Pak Dokter. Mas Yazid, Pak Dokter Abdul Manaf ini editor insip di Jurnal Dialektika di Fakultas Usuluddin dan alhamdulillah sudah terakreditasi juga. Bisa langsung ditanggapi saja Mas. Oke. Alhamdulillah Pak Dokter Manaf, salam kenal. Saya juga sebenarnya ada juga nama Jurnal Dialektika, tetapi di Fakultas Bahasa Indonesia di sini. Dan alhamdulillah kemarin lolos SITA 3 walaupun jujur dengan artikel yang seadanya. Ini Pak Abdul Manaf. Jadi sebenarnya gini Pak Abdul Manaf, kita boleh tahu itu jumlah artikel per edisi berapa tuh Pak Edi? Saya press lagi menjadi 7. Tadinya 8 menjadi 7. Gitu. Kenapa saya pilih angka 7, kenapa saya harus pilih angka 6, dan kenapa harus pilih angka 5, ini tergantung terhadap kemampuan. Sebenarnya kemampuan kita itu terbit pada angka berapa. Terkadang kita nafsu untuk menerbit udah 10 artikel, tetapi nanti tenaga kita habis pada 5 artikel saja, tenaga sudah habis. Gimana mau nambah lagi menjadi padahal tanggungan ada 5 lagi yang belum selesai. Jadi ketika kita mau menerbitkan dengan skema A, kita mau terbit pada SITA berapa dan pada kapan. Nah, kalau misalnya kita ini mumpung belum 2022. Nah, skema 2022, kalau memang kita dengan skema artikel ini terlampau banyak, mohon dikurangi saja di 2022, dipersempit menjadi 6 atau 5 atau 7. Tergantung kemampuan kita dalam mendapatkan artikel yang bagus. Karena ketika kita memaksakan artikelnya itu banyak, akhirnya kita kualitas jurnal itu akan menurun karena artikel yang kurang berkualitas itu terlalu banyak diterbitkan. Makanya ini perlu siasat juga para pengelola jurnal menentukan angka 5, 6, 7 untuk setiap terbitan. Nah, nanti kalau misalnya sudah terakreditasi SITA 3 atau SITA 2 nggak apa-apa, tambahkan aja lagi gitu. Ini pada tahap ketika perubahan ini boleh dilakukan kalau sudah volume sudah selesai. Misalnya volume yang tahun 2020 ini sudah selesai, nah baru volume untuk tahun 2022 itu diskemakan, mau dikurangi atau ditambah itu. Nah, yang kedua, pertanyaan tadi Pak Abdul Manaf itu tentang email. Sebenarnya kita juga di Fakultas Tarbiyah rata-rata masih menggunakan sistem email. Kenapa? Karena beberapa kejadian sering editor salah klik, section editor salah klik, salah upload data, dan akhirnya tidak bisa di-delete lagi gitu. Ini pertimbangan saja, nanti pertimbangan dari sana seperti apa, tapi kita sedang melatih para section editor. Kita berikan pelatihan begini, video tutorial untuk menangani sebuah naskah. Terus reviewer kita kasih video tutorial juga untuk menangani naskah di dalam OJS kita. Jadi bukan kita bikinkan saja video tutorial untuk mempermudah ya. Mas Adam kreatif nih dalam membuat video tutorial kreatif. Nah, ini bisa kita sebarkan, bisa sebarluaskan langsung dengan reviewer. Nah, itu untuk permasalahan akreditasi ya, mengurangi sedikit poin dalam akreditasi, nggak banyak sih, 1 poin kalau nggak salah dalam proses akreditasi antara full online dengan email dan online juga gitu. Jadi masih ada pilihan itu, karena kita tahu
literasi digital di Indonesia masih sangat minim, jadi memang belum bisa kita menggunakan full online. Nah, yang kedua, jadi itu tidak apa-apa ya Pak Yazid ya? Tidak apa-apa. Okay. Yang penting nanti dalam proses kita terbit, penuhi dulu bagian processing datanya, managing yang tadi saya peragakan itu dipenuhi dulu, baru nanti terbit gitu. Itu bisa dilakukan di akhir atau di tengah-tengah. Oke. Terima kasih. Yang kedua, artikel terbaik. Nah, ini artikel terbaik kita sering sekali memang kelemahan dalam proses. Kita dapati artikel terbaik. Tetapi kalau kita meminit mahasiswa kita, pertama itu ya sebagai bank data yang paling sering ada itu adalah mahasiswa kita. Kita berikan pelatihan untuk bagaimana dia memformat penelitian yang menjadi sebuah artikel. Kita berikan pelatihan, terus juga nanti kita tawarkan ketika artikel kita udah ini, kita kerjasama dengan beberapa jurnal, itu juga bisa. Atau kita membuat satu lomba misalnya kita untuk 1 tahun, hadiahnya pemenang pertama, kedua, ketiga sampai kelima hadiahnya sekian. Sekali lomba kita dapat 15 artikel yang bagus gitu. Ya udah, kita nggak perlu lagi mencari yang ya tinggal men-screening saja dari 15 itu untuk diterbitkan. Jadi rata-rata memang kita ketika Pak Abdul Manap nih, mohon maaf kalau misalnya yang harus dilakukan editor in chief memang satu-satunya itu adalah kita memesan artikel dari orang-orang terdekat. Itu salah satunya. Kita juga editor in chief itu rata-rata kita menghubungi para author-author yang bagus gitu untuk memesan, kolega-kolega kita memesan artikel. Ada gak artikel mahasiswanya, bimbingannya untuk dikirimkan ke jurnal kita? Karena kita memproses reakreditasi, apalagi ini reakreditasi sangat mudah, yaitu cukup 1 terbitan dan tinggal tambahin 2 atau 1 artikel dari luar negeri, selesai. Kita insya Allah itu Sinta 3, Sinta 2 depan mata. Saya bilang, saya yakin. Kenapa saya yakin itu? Karena beberapa jurnal yang saya dampingi dengan ibaratnya dengan proses seperti itu, ada yang langsung tembus Sinta 3, ada yang langsung alhamdulillah naik dari Sinta 4 menjadi Sinta 2, yaitu IG, jurnal IG ini yang di Fakultas Tarbiyah. Itu jujur IG itu reakreditasi dan kita melakukan reakreditasi itu dengan waktu 1 minggu, menyiapkan semua data dan mengupload data itu dalam 1 hari semuanya, dan yang diupload itu 4 terbitan sekaligus karena waktu itu belum ada kebijakan 1 terbitan, 4 terbitan sekaligus. Itu kita dari jam 9 pagi start sampai jam 11 malam selesai. Baru itu untuk uploading data doang, padahal upload data doang, bukan menyiapkan data itu udah seminggu. Kita ya ibaratnya intinya itu memang pengorbanan pengelola jurnal itu memang layak dapat sambutan, tapi sepi nih tepuk tangannya Mas Adam ya. Pengelola jurnal ini makanya pengelola jurnal itu jalan yang sunyi sebenarnya. Bekerja dalam diam, Mas. Iya. Silent way terus. Nah, tetapi memang ketika kita melakukan hal itu mimpi untuk akreditasi itu ada. Dan beberapa jurnal yang beberapa fakultas yang tadinya tidak punya jurnal, kita ditemani 2 orang saja yang benar-benar fokus untuk mengelola jurnal, itu bisa. Dan saya itu sering dan itu berhasil, dan saya sering menemani orang-orang jurnal-jurnal tersebut yang hanya ditemani 2 orang atau hanya dengan ibarat keuangannya kantong pribadi, itu juga ada. Jadi itu bisa. Nah, yang ketiga, sistem referensi yang tidak mendelay. Nah, sebenarnya para asesor itu tidak melihat sampai detail banget apakah ini dengan mendelay atau tidak. Tetapi yang jelas, konsistensi dalam citasi itu harus ada. Pertama itu, jangan sampai yang pertama permasalahan citasi, kenapa harus dengan reference manager? Antara daftar pustaka dan kutipan itu tidak sesuai jumlahnya. Misalnya yang di daftar pustaka ada 20, tapi ketika kita searching di kutipan itu hanya 5. Makanya perlu dari reference manager. Nah, kalau kita misalnya tidak menggunakan reference manager, ya kita cek manual hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gaya citasinya. Kalau misalnya kita dengan reference manager, kan kita nggak perlu cek lagi dalam kurung kah tahunnya, di luar kurung kah tahunnya, di akhir kah tahunnya.
itu tidak perlu dicek lagi ya, seragam semuanya. Tetapi kalau kita tidak menggunakan itu harus diseragamkan. Nah, yang jelas ketika kita dalam menulis author guideline ya, author guideline kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan bahwasanya kita harus menggunakan Mendeley atau Jotero. Nah, tambahkan saja statement inilah yang kita bisa akui bahwasanya kita menggunakan Mendeley dan Jotero itu sendiri. Nah, ya, jadi ada statement itu, dan statement ini didukung juga setiap terbitan kita itu semuanya ini rapi kutipan kita. Enggak misalnya yang dari buku ya harus begini, yang dari jurnal harus begini, itu rapi. Enggak beda-beda kutipannya. Itu Pak Abdul Manap ibaratnya kiranya sebenarnya untuk akreditasi kita mimpi untuk Sinta 2 itu sebenarnya Sinta 3 itu sebenarnya sangat mudah, tetapi ya satu, keseriusan kita itu sampai di mana untuk kesitunya, itu dia. Kalau kita serius, Mas Adam dampingi, selesai sudah itu Sinta, pasti bisa. Itu Pak Abdul Manap. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Pak Yazid. Terima kasih Pak Sadam. Lanjut. Ya, sama-sama Pak Dokter. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada yang ingin bertanya. Kita masih punya sedikit waktu lagi. Boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya atau ingin raise hand dulu, boleh, silakan Bapak Ibu. Ya, di sini ada saya sapa dulu, ada Ibu Asik, ada Ibu Andi Fitriani, ada Pak Ilham, ada Pak Asrul Patimahu, luar biasa yang dari awal sampai detik ini masih standby. Oh ya, di sini juga ada masih bergabung dan kita Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPDN Ambon, Pak Arif Budianto. Silakan Bapak Ibu jika. Pak Asrul itu editor juga ya Pak Sadam? Iya, pengelola jurnal juga. Saya lupa posisinya di editor atau reviewer. Ada Pak Fadli. Pak Asrul Patimahu. Oh ya. Dia editor juga ya? Saya lupa posisinya di editor atau di reviewer Pak Dokter. Yang pasti beliau dari awal standby terus ini. Jangan bilang lupa, nanti dia ini. Siap. Oh ya, Mas Yazid mohon izin dari awal Mas Yazid menyampaikan materi sampai detik ini kami rekam supaya suatu saat masih bisa kita putar kembali jika ada hal-hal yang ternyata kita lupa lagi gitu. Silakan Mas Adam. Saya pikir teman-teman pengelola jurnal sudah memahami, mudah-mudahan kedepannya pengelolaan jurnal di IAIN Ambon bisa lebih maju dan beberapa jurnal yang kita persiapkan menuju Sinta 2 bisa terkabulkan. Dan Mas Yazid, kami mohon izin jika besok-besok Bapak Ibu pengelola jurnal yang ada di IAIN Ambon kontak langsung ke Mas Yazid untuk minta pendampingan, arahan dan lain sebagainya. Siap, Pak Sadam. Mungkin sebagai closing statement. Pak Sadam nanti izin nih Pak Yazid, saya ambil nomor di Pak Sadam ya. Nanti boleh. Ya, silakan. Iya. Baik. Nanti saya sama Pak Sadam ya. Siap. Mas Yazid mungkin sebagai closing statement supaya teman-teman lebih semangat lagi bekerja dalam diam sekalipun tanpa standing applause atau big hand tidak nampak di depan mata. Mungkin ada closing statement menuju Sinta 2, apa sih tips-tipsnya? Silakan Mas Yazid. Sebenarnya saya nggak bisa ngatur kata-kata nih Mas Adam, tapi dalam statement saya melihat dalam beberapa banyak pendampingan itu adalah jurnal-jurnal yang lolos adalah diisi sama orang-orang yang serius gitu, mau punya jurnal bukan sekedar punya, tetapi mau punya jurnal yang berkualitas. Nah, itu diisi oleh orang-orang yang benar-benar ingin mengikhlaskan waktunya untuk mengelola jurnal itu sendiri, karena ya bekerja untuk orang lain itu adalah hal yang berat, tetapi kalau dengan keikhlasan dan keyakinan itu adalah hal yang mudah untuk dikerjakan dan apapun bisa dicapai, Mas Adam. Gitu. Mungkin itu saja Mas Adam untuk semangat, karena pengelolaan jurnal ya itulah apa adanya sampai nanti Mas Adam bisa mendapatkan menjadi UIN Ambon ini bisa lebih baik lagi gitu pengelolaan jurnal di sana. Amin. Terima kasih Mas Yazid atas closing statement-nya. Saya mewakili segenap
Bapak Ibu pengurus atau civitas yang ada di IAIN Ambon menyampaikan terima kasih banyak atas materi yang disampaikan Mas Yazid, sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman pengelola jurnal. Kepada Mbak Wiwi juga, Mbak Wiwi sudah live ya. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Yazid di siang hari ini bernilai ibadah. Mas Yazid sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan semoga kedepannya jaringan silaturahmi dan kerjasama antara UIN Jakarta dengan IAIN Ambon bisa terus berlanjut. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya sampai detik ini, dan masih stay. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah panitia share di grup. Insya Allah kita akan meng-share link untuk pembuatan sertifikatnya secara otomatis yang sudah panitia siapkan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadam, Pak Yazid, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Mas Adam, Muhammad. Ya. Terima kasih. Mohon materinya di-share Mas Yazid ya. Materi. Oh iya, ya. Nanti saya share di WA. Ya, terima kasih. Dialektika menang. Sinta 2. Pak Muhammad masih ada ya, saya kira ini. Saya tidak untuk saya berlindung di balik pohon, Pak. Saya mengajar, lagi saya menguji juga, jadi tidak enak. Oh, siap. Ternyata Pak Haji masih ada sampai sekarang. Masih ikut terus. Saya dari pagi saya ikut terus itu, saya tidak berlindung. Tapi karena saya jadi tidak enak. Oke, Pak Sadam, terima kasih banyak nih. Sekali lagi. Pak Dokter. Saya live ya. Ya, Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Sadam, terima kasih izin live. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.